Gaza came up, and I said, you know, we gotta be good to Gaza. Those people are suffering. We gotta be good to Gaza. We're gonna take care of that. Gak ada yang namanya persahabatan sejati, apalagi kalau sudah bicara soal uang, keluarga sekalipun bisa ditinggal. Dan seperti itulah yang sedang dirasakan oleh Israel saat ini, di mana Donald Trump yang mencapai kesepakatan yang cukup menguntungkan dengan Arab Saudi, pelan-pelan mulai meninggalkan Israel dan Netanyahu. Dan jika Amerika benar-benar meninggalkan negara Zionis tersebut, akan membuat posisi Israel melemah di kawasan Timur Tengah. Dan sekarang, posisi Netanyahu semakin terjepit, karena selain hal ini, negaranya masih harus meladeni serangan dari Houthi Yaman. Ditambah kini ada sebanyak lebih dari 500 tokoh parlemen dan mantan anggota parlemen dari berbagai negara dunia yang tergabung dalam The Free Parliamentarians of the World, mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana surat tersebut berisi desakan agar Trump segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan perang dan menyelamatkan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dan sejatinya langkah itu juga udah mulai diambil oleh Trump lewat kunjungannya ke Arab. Hal yang kemudian membuat kemungkinan kalau Palestina bisa merdeka itu semakin nyata adanya. Sementara di sisi lain, negara-negara Eropa juga ikut menyerang Netanyahu karena mereka sudah mulai muak dengan kekejaman yang dilakukan Israel kepada warga Gaza. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Nasib apa sebenar-benar dirasakan oleh Israel dalam beberapa bulan terakhir? Mulai dari kebakaran hebat, banjir bandang, badai pasir, hingga serangan Houthi yang melumpuhkan bandara utama di Tel Aviv. Terbaru, Israel yang sudah bestian dengan Amerika Serikat sejak lama, pelan-pelan mulai ditinggalkan oleh Donald Trump. Karena Presiden Amerika yang terkenal barbar itu sudah mulai muak dan merasa nggak diuntungkan oleh kerjasama yang dijalin dengan negara Zionis tersebut. Bahkan Donald Trump pernah mengatakan kalau dirinya malah merasa dimanfaatkan oleh Netanyahu untuk bisa merebut wilayah Gaza. Namun menariknya, tak hanya Donald Trump, dari Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan tekanan besar pada PM Israel tersebut. Dalam sebuah diskusi bersama siaran televisi di Prancis atau TF1, Macron menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah Benjamin Netanyahu di Gaza tidak dapat diterima dan memalukan, dan menggambarkannya sebagai salah satu yang terburuk yang pernah ia lihat. Prancis pun mendorong peninjauan ulang hubungan antara Eropa dan Israel, di mana ini dapat berarti Eropa siap menghentikan kerjasama apapun dengan Israel. Meski begitu, Netanyahu belum mau menyerah, sebaliknya di tengah kunjungan Trump di Timur Tengah yang memberikan harapan baru untuk menghentikan konflik, Israel justru terus menjatuhkan bom besar di Gaza yang baru-baru ini dilaporkan kembali memakan 80 korban jiwa. Emang laknat negara ini? Bukti kekejaman Israel yang jadi perhatian dunia. Gaza telah mencapai titik kritis saat genosida yang dilakukan Israel telah menghancurkan hampir seluruh infrastruktur Gaza, mulai dari rumah, sekolah, gedung-gedung hingga rumah sakit, di mana menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 52.000 orang telah kehilangan nyawa hingga April 2025, dengan sebagian besar adalah warga sipil.
Terbaru, blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan Israel sejak Maret 2025 juga memperparah situasi, memicu kelaparan akut, terutama di kalangan anak-anak. Laporan dari World Food Program menyebutkan gudang bantuan kosong, sementara dapur umum di Gaza kehabisan stok makanan. Di mana selain itu, stok obat juga membuat banyak orang sakit tak mendapatkan perawatan yang maksimal. Ini adalah kegagalan dunia pada kemanusiaan, sebuah tragedi yang kemudian memicu kemarahan global. Dengan demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai penjuru dunia, menuntut gencatan senjata dan keadilan. Dan terbaru, banyak pemimpin dunia juga mulai menyerang Netanyahu. Ya, Eropa, yang awalnya menunjukkan solidaritas dengan Israel, kini juga mulai menjauh. Dan itu tergambar dari apa yang disampaikan oleh salah satu pemimpin Eropa, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Mei baru-baru ini. Dengan wawancaranya dengan TF1 di Prancis, Macron menyebut bahwa tindakan Israel di Gaza tidak dapat diterima dan memalukan. Dirinya pun menyerukan penghentian pasokan senjata ofensif dan menekankan ketergantungan Israel pada senjata AS. Selain itu, Presiden Prancis itu menjelaskan jika hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pasukan bantuan bisa masuk ke Gaza. Dan ketika ditanya soal sanksi pada Israel, Macron mengatakan bahwa mereka telah menolak mengirimkan senjata ke Israel. Dan kini telah mendukung perubahan pada perjanjian asosiasi Uni Eropa-Israel yang mengatur hubungan perdagangan antara UE dan Israel. Sebagai info, seperti dilaporkan oleh Europe News, Belanda sebelumnya telah mengajukan usulan untuk meninjau perdagangan dan kerjasama Uni Eropa dengan Israel terkait situasi di Gaza. Usulan ini bisa membuat Eropa memutuskan hubungan dagang dengan Israel yang sudah terjadi sejak 2001. Di mana usulan dari Belanda ini terus mendapatkan dukungan di antara sekelompok negara anggota sebelum akan dibahas secara resmi oleh para menteri luar negeri di Brussels minggu depan. Belgia, Finlandia, Prancis, Portugal, dan Swedia semuanya secara terbuka telah mendukung inisiatif yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Casper Velkamp. Dan terbaru, Emmanuel Macron mengatakan jika ia siap mendukung hal tersebut. Israel bisa melemah jika ditinggalkan Amerika. Hubungan perbestian duniawi antara Donald Trump dan Netanyahu sejatinya cukup erat di masa sebelumnya, terutama pas awal jabatan pertama Trump di tahun 2017-2021. Hingga saat itu, Trump akhirnya dikenal sebagai backingan kuat Israel. Dengan kebijakan seperti memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem, mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, dan memfasilitasi kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ya, pada awal masa jabatan kedua Trump pun sebenarnya Netanyahu masih memiliki hubungan yang bagus, di mana ia menjadi pemimpin pertama yang mengunjungi AS sekaligus seolah-olah ingin menunjukkan kelanjutan hubungan erat mereka. Nah, pertemuan kedua dari Trump dan Netanyahu terjadi pada April 2025. Akan tetapi, diketahui pertemuan itu nggak menghasilkan kesepakatan signifikan, alias ya udah nongki dan ngesans aja mereka berdua, kasarannya gitu. Akan tetapi, selayaknya pertemuan duniawi hubungan yang awalnya terlihat harmonis itu pelan-pelan mulai retak karena perbedaan pandangan strategis, yang mana Amerika memilih berunding dengan Iran tanpa melibatkan campur tangan Israel. Meski ketika itu, Israel coba untuk terus menekan Amerika dan mengajak mereka buat menyerang Irak. Namun, Donald Trump tetap kekeh pada pendiriannya dan akhirnya menolak ajakan itu. Sampai akhirnya, ketegangan ini mencapai puncaknya ketika Trump memilih untuk tidak mengunjungi Israel dalam perjalanannya ke Timur Tengah pada Mei 2025. Dan sebaliknya, Donald Trump benar-benar hanya fokus pada Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Melihat kedekatan yang semakin nyata, Netanyahu sendiri merasa takut jika benar-benar ditinggalkan oleh Amerika. Karena dengan begitu, Israel sudah nggak berani macam-macam di wilayah Timur Tengah lagi.
Dan terlepas dari apapun, meskipun Netanyahu mengatakan jika mereka akan berjuang sendiri usai Trump mengambil kesepakatan dengan Houthi Yaman, akan tetapi jika AS berhasil memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab tanpa melibatkan Israel, so pasti dampak buruk yang lebih besar bisa saja dialami Israel. Karena ya emang mereka itu aslinya nggak sehebat itu. Kemungkinan pertama, Israel bisa diisolasi. Seperti kita tahu, kalau Israel tuh sangat bergantung pada dukungan AS untuk mempertahankan posisinya di Timur Tengah. Dan jika AS akhirnya beralih fokus ke negara-negara Arab dan mengabaikan Israel, udah pasti posisi diplomatik Israel akan melemah alias ya meletre gitu. Karena di satu sisi, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi mungkin akan menunda normalisasi dengan Israel jika Netanyahu nggak segera menunjukkan kemajuan dalam isu Palestina seperti mengakhiri blokade Gaza atau mendukung solusi dua negara.